Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama dengan Bilkis Sabila dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia siap melaksanakan presidensi G20 tahun 2022 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Dalam hal ini, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi, Makro, dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengungkapkan, presidensi G20 memiliki peranan atau manfaat penting bagi Indonesia. Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra mengungkapkan, presidensi G20 yang diadakan di masa pandemi ini tentunya memiliki peranan atau manfaat penting bagi Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar pelaksanaan presidensi G20 ini memiliki proyek atau manfaat yang konkret bagi untuk global maupun domestik. Bapak Presiden dan juga para menteri terkait, jadi kalau di jalur keuangan ada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur BI, jalur Sherpa ada Bapak Menko Perekonomian dan Ibu Menlu. Ini kita punya amanat agar G20 Presidensi Indonesia itu memiliki proyek yang sifatnya konkret dan manfaat atau benefit yang konkret, baik kepada global ataupun kepada domestik. Sehingga beliau canangkan ada 3 agenda utama yang kita harapkan nanti bisa memberikan manfaat yang konkret. Ada 3 agenda utama yang diharapkan agar memberikan manfaat yang konkret untuk Indonesia, yakni dalam hal kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi. Dalam bidang kesehatan, fokus yang diinginkan Indonesia adalah menguatkan arsitektur kesehatan global. Bagaimana cara menangani pandemi secara cepat dan ekonomi? Kedua, bagaimana mencegah pandemi di masa depan? Transformasi digital ditargetkan menjadi pendorong atau pemicu pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dan terakhir adalah transisi energi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Di kesempatan yang sama, Wempi Saputra selaku staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki fokus dan prioritas dalam agenda presidensi G20. Agenda ini sangat penting dibahas mengingat perpajakan selalu jadi isu yang populer. Indonesia resmi menjadi presidensi dari Grup 20 atau biasa dikenal dengan G20 pada 22 November 2021. Penetapan ini dilakukan pada konferensi tingkat tinggi atau Summit G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi. Sedangkan serah terima presidensi G20 oleh Italia kepada Indonesia dilaksanakan di Roma, Italia pada G20 Leader Summit pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2021. Melalui tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak seluruh dunia saling mendukung dan bekerja sama untuk pulih dan tumbuh lebih kuat. Terdapat banyak isu yang nantinya akan dibahas dalam konferensi tingkat tinggi ini. Salah satunya adalah Finance Track atau agenda prioritas jalur keuangan. Tak hanya jajaran pemerintahan yang bisa membantu pemulihan ekonomi lebih cepat, tapi milenial juga punya perannya sendiri. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki fokus dan prioritas yang diyakini mampu membawa perubahan yang inklusif. Adapun agenda prioritas tersebut diantaranya exit strategi atau pemulihan ekonomi, scarring effect atau mengatasi luka pasca pandemi, payment system di era digital. Sustainable finance atau isu keuangan berkelanjutan, financial inclusion atau inklusi keuangan, dan finance track akan membahas perpajakan internasional. Misalnya tadi terkait dengan kredit usaha rakyat, kredit mekar yang kelompok usaha, dan kredit ultra mikro. Itu istilahnya dari sisi transfernya. Okay. Dari sisi perpajakannya itu ada insentif perpajakan untuk yang UMKM. Apalagi nanti buat yang baru tumbuh. Teman-teman di sektor moneter juga memberikan fasilitas kemudahan dari sistem pembayaran. Jadi QRIS itu salah satunya. Dan kemudian juga ada beberapa regulasi dari teman-teman di OJK. Kemudahan perizinan di bidang digital ini. Jadi memang ini terbuka kansnya dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman milenial dan Gen Z.
Tak hanya itu pemirsa, Polda Metro telah menyiapkan pengamanan rangkaian acara Forum Presidensi Group of 20 atau G20 tahun 2022. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo dan jajarannya telah menyiapkan personel dalam mengamankan agenda tersebut di ibu kota dengan terdapat 547 personel yang dilibatkan. Selama 1 tahun presidensi G20 Indonesia akan diadakan lebih dari 150 kegiatan di Indonesia yang salah satunya akan dilaksanakan pada Selasa 15 Februari hingga Jumat 18 Februari 2022 di Jakarta. Kali ini Polda Metro Jaya menggelar apel pengamanan presidensi G20 Finance Meeting pada hari ini. Dalam mengamankan kelancaran acara, pihak kepolisian mengarahkan sebanyak 547 personel gabungan untuk siaga. Pengamanan akan dilaksanakan dalam pola ring yang terdiri atas 26 objek, mulai dari pengamanan jalur, pengamanan tempat tinggal peserta, pengamanan area gedung JCC Senayan, luar gedung JCC Senayan, pintu masuk Senayan, serta beberapa objek pengamanan lainnya. Pengamanan bagi para delegasi yang hadir mulai dari bandara, tempat akomodasi, dan tempat tujuan. Penerapan protokol kesehatan juga dijalankan dengan ketat, di mana para delegasi akan diberlakukan sistem bubble, sterilisasi tempat, hingga dijalankan tes antigen sebanyak 3 kali dalam sehari. Penutupan arus hanya dilakukan ketika kontingen delegasi melintas. Jadi, Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda, kemudian seputaran GBK itu masih bisa digunakan oleh masyarakat, hanya dilakukan penutupan pada saat kontingen delegasi melintas dan pada saat-saat tertentu menurut kepentingan petugas. Termasuk pengamanan rute sepanjang jalan di jalan tol itu juga tidak dilakukan penutupan, hanya dilakukan prioritas ketika delegasi melintas. Pemirsa, informasi lainnya masih akan hadir setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kominfo Newsroom.